Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya di sini Nur Fatkur Rahman dan saya berada di Stasiun Tarik, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di wilayah daerah Daop 8, Surabaya. Dan saya di sini ditemani oleh petugas dari PT Kereta Api, yaitu Bapak Sudarmaji. Waalaikumsalam. Ya. Begini Pak, lalu bagaimana persiapan PT Kereta Api untuk arus mudik Lebaran tahun ini? Untuk arus mudik, sebagaimana sudah disebar di sosial media juga, di Instagram Kereta Api, di Twitter juga itu. Jadi untuk KA reguler tetap sebagaimana biasanya, ditambah dengan KA tambahan. Ada kereta api yang disiapkan untuk tambahan dari Pasar Turi, lewat sini, lewat Mojokerto sampai sampai Gambir ke Jakarta. Ada Pasundan tambahan, kemudian ada Sancaka tambahan. Jadi ada kereta-kereta yang disiapkan untuk menambah lonjakan penumpang. Oh ya, berarti untuk persiapan mudik tahun ini kereta api sudah sangat siap untuk mengatasi lonjakan penumpang yang sangat tinggi berarti ya? Siap, sangat siap. Dengan kemudian disiapkan sudah ada instruksi-instruksi untuk seluruh jajaran OP itu harus siap menerima pemudik dan siap mengantarkan untuk kelancaran kereta api. Seperti yang saya lihat di sini ya, untuknya khususnya di Stasiun Tari ini, stasiun ini kan masih dalam proses pembangunan ya Pak. Ya, betul. Terus habis itu apakah penumpang yang akan naik melalui stasiun ini apakah tetap masih bisa dilayani atau dialihkan di stasiun terdekat? Oh enggak, di sini masih tetap bisa dilayani, bisa lihat di sana itu ada peron tinggi, peron jalur 5 itu tetap dibiarkan seperti itu ya. Ya itu ya, tetap itu. Nah, jadi penumpang nanti di sana untuk arah Surabaya maupun ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar itu bisa. Itu peron tinggi tetap bisa. Walaupun yang dikerjakan yang di sini dulu. Jadi nggak semuanya, jadi bertahap. Nah, kalau semuanya dibongkar ya otomatis tidak bisa. Makanya itu kenapa kok bertahap, karena supaya tetap bisa melayani penumpang. Berarti untuk di stasiun Tarik ini masih tetap bisa melayani penumpang? Tetap bisa melayani penumpang dengan baik. Lalu persyaratan apa yang disiapkan untuk pemudik yang akan menaiki transportasi kereta api? Ya, pertama harus beli tiket dulu ya. Oh iya. Tiket bisa dibeli melalui aplikasi KAI Akses. Kemudian yang kedua harus sudah vaksin. Nah, vaksin kalau anak di bawah 12 tahun harus ada yang menemani. Yang menemani harus sudah vaksin. Kemudian yang ketiga harus pakai masker selama dalam perjalanan. Kemudian berikutnya penumpang yang naik itu dilarang membawa benda berbau tajam. Seperti contohnya durian. Tidak boleh membawa senjata tajam. Tidak boleh membawa binatang peliharaan maupun narkoba dan psikotropika, itu tidak boleh. Seperti yang Bapak tadi bilang bahwa pemudik harus melakukan vaksinasi dulu. Lalu bagaimana dengan para pemudik yang sudah membeli tiket lalu mereka belum vaksin, apalagi belum vaksin pertama? Apakah dari PT Kereta Api ada biaya kembalian atau penukaran tiket kembali? Ya, di aplikasi KAI Akses sebelum calon penumpang itu beli itu sudah ada peringatan. Jadi sebelum ngeklik bayar itu ada peringatan, harus ada syarat dan ketentuan. Nah, salah satu di syarat ketentuan itu setelah disebutkan adanya vaksin. Ya, kalau dia tetap klik bayar dan kemudian dia komplain, nah berarti kan dia tidak membaca syarat dan ketentuan, padahal sudah ada gitu. Nah, kalau meskipun demikian, kalau misalkan mereka tidak berkenan dengan peraturan syarat yang ditetapkan, ya bisa dibatalkan di loket. Tiket yang sudah dibeli tadi bisa dibatalkan sebelum kereta itu berangkat, 1 jam sebelum kereta itu berangkat, itu bisa dibatalkan di loket Mojokerto. Gitu. Berarti ketika ada penumpang yang mau menaiki kereta api tapi belum melakukan vaksinasi, berarti bisa melakukan pembatalan tiket? Bisa, melalui selama jadwal di tiketnya tadi kereta itu belum berangkat. Belum berangkat 1 jam sebelum kereta itu. Di stasiun Mojokerto yang ada loketnya. Oh, yang ada loketnya. Berarti untuk teman-teman yang kebetulan belum ada loket. Berarti untuk teman-teman yang ingin mudik dimohon untuk mempersiapkan semua persiapannya, terutama bagi yang belum vaksin untuk melakukan vaksin. Karena apabila Anda belum melakukan vaksin, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudarmaji tadi,
saat ini. Sekian dari saya, Bapak Rahman, Stasiun Tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.